Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kepada Bu Insyirah Putika Dea sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai materi keberterimaan kesuksesan implementasi IT. Di sini kami kelompok 6 beranggotakan Cusnia Ulfa dengan NIM 014. Anissa Fitri Sari dengan NIM 023, Meta Putri Nurriyandani dengan NIM 039, Rifka Audia Roida S dengan NIM 040, Anissa Zahra Aulia Hapsari dengan NIM 051. Langsung saja untuk pemaparan materi akan dipresentasikan oleh anggota kami. Materi yang pertama yaitu mengenai teknologi acceptance model atau biasa disingkat sebagai TAM. Jadi TAM ini adalah kerangka teori yang diciptakan oleh Davis pada tahun 1989 yang sebagai pengembangan dari Theory of Reason Action atau TRA. Jadi TAM ini dirancang untuk memahami dan memprediksi bagaimana pengguna bisa mengadopsi dan menggunakan teknologi informasi. Pada intinya, model TAM ini tuh menekankan bahwa keputusan individu untuk memakai suatu teknologi itu dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh teknologi tersebut. Nah, ada pula tujuan utama TAM. Yang pertama yaitu TAM untuk menjelaskan kenapa kok orang mau pakai teknologi tertentu. Terus yang kedua, TAM ini digunakan untuk memprediksi sikap pengguna ke depannya. Yang ketiga, TAM ini sendiri untuk melihat pengaruh faktor eksternal kayak biaya atau infrastruktur. Terus yang keempat, TAM ini dijadikan kerangka untuk menilai kesiapan adopsi teknologi baru. Simpelnya, model TAM ini tuh mencoba untuk menjelaskan kenapa kita kadang langsung suka dan pakai teknologi baru, tapi di sisi lain malah nggak suka sama teknologi baru. Jadi gini, menurut model TAM ini keputusan kita dipengaruhi oleh dua hal utama. Yang pertama, perceived useful atau PEU, yang maksudnya kita ngerasa teknologi itu berguna atau enggak. Misalnya kayak, wah, aplikasi ini bikin kerjaan kita lebih cepat selesai, produktivitas jadi naik nih, atau wah, jadi lebih gampang kerjain tugas. Nah, yang kedua dipengaruhi oleh perceived ease of use atau PEOU. Jadi tentang seberapa gampang teknologi ini dipakai. Contohnya kayak aplikasinya gampang banget dipelajari, interface-nya jelas, nggak bikin pusing, atau nggak perlu training mahal-mahal buat ngerti cara pakainya. Nah, jadi dua faktor ini yang bikin kita memutuskan oke, kita pakai teknologi ini atau nggak dulu deh pakai teknologi ini. Nah, TAM ini punya beberapa kelebihan seperti simple tapi efektif, fleksibel, dan juga udah terbukti lewat banyak penelitian. Makanya, model TAM sampai sekarang masih relevan buat ngejelasin kenapa orang mau pakai sistem informasi berbasis teknologi. Tapi, model TAM ini juga punya beberapa kelebihan, seperti yang pertama, TAM ini terlalu nyederhanain masalah padahal adopsi teknologi itu kompleks. Kemudian yang kedua, TAM ini nggak terlalu perhatiin faktor sosial, budaya, dan emosional. Kemudian yang ketiga, TAM ini kurang mempertimbangkan infrastruktur dan juga biaya. Nah, kemudian yang keempat, model TAM ini selalu berasumsi semua orang berpikir rasional, padahal nggak selalu begitu, terutama di masyarakat yang kurang familiar sama teknologi. Nah, maka dari itu, akibat dari kelemahannya ini, sekarang model TAM udah diperluas dengan beberapa variabel tambahan seperti seberapa cocok teknologi itu sama nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan pengguna, atau persepsi tentang biaya yang diperlukan, dan juga dukungan teknis dan infrastruktur yang ngebantu penggunaan teknologi. Nah, dengan tambahan variabel itu, model TAM ini jadi lebih relevan terutama buat memahami perilaku masyarakat dalam penggunaan sosial media marketing. Selanjutnya ada Theory of Reason Action atau TRA, yang merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Isaac Ashton pada tahun 1975. Teori ini itu berasal dari penelitian yang terdahulu yang dikenal sebagai Theory of Attitude
dan juga digunakan sebagai rujukan untuk studi sikap dan juga perilaku. Selain itu, menurut para ahli seperti Householder dan Green, TRA itu muncul sebagai respon terhadap kegagalan riset tradisional yang mencoba menghubungkan sikap dan perilaku. Banyak peneliti juga yang menemukan kelemahan dalam hubungan antara nilai sikap dan perilaku volitional atau yang bisa kita sebut sebagai kemauan sendiri. Selanjutnya, mari kita membahas tentang komponen-komponen utama dalam teori operation action. Yang pertama ada attitude atau biasa kita sebut dengan sikap. Sikap itu terbentuk dari keyakinan individu mengenai konsekuensi dari melakukan perilaku tersebut dan evaluasi terhadap konsekuensi yang dilakukan. Yang kedua ada subjective norms atau yang kita sebut norma subjektif. Komponen kedua ini merupakan persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Nah, norma subjektif ini tuh dipengaruhi oleh keyakinan normatif individu dan juga motivasi untuk mematuhi harapan orang-orang yang dianggap penting. Yang ketiga ada behavioral intention. Behavioral intention itu apa sih, Kak? Nah, behavioral intention itu niat perilaku. Nah, kedua komponen yang sebelumnya saya sebutkan tadi, sikap dan norma subjektif, itu bersama-sama membentuk behavioral intention atau niat perilaku. Nah, niat perilaku itu sendiri adalah indikator dari kesiapan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Nah, semakin kuat niat seseorang, semakin besar juga kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan. Yang keempat ada behavior atau perilaku. Nah, komponen yang terakhir ini, menurut TRA, perilaku aktual seorang itu ditentukan langsung oleh niat perilakunya. Atau dengan kata lain kita bisa sebut apa yang benar-benar dilakukan oleh seseorang itu merupakan hasil dari niat yang telah terbentuk sebelumnya. Nah, untuk alur proses teori relation action ini seperti bisa kita lihat pada diagram, TRA menunjukkan alur proses yang cukup jelas dari attitude atau sikap dan subjective norms. Secara bersama-sama dia mempengaruhi behavior intention. Nah, behavior intention itu kemudian menentukan behavior atau perilaku aktual yang dilakukan. Teori of planned behavior atau teori perilaku terencana adalah perkembangan dari TRA atau teori reason action. Ini tuh dikembangkan oleh Isaac Aziman tahun 1991. Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang adalah hal yang paling berpengaruh terhadap suatu tindakan. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menjelaskan kenapa seseorang mau atau tidaknya untuk melakukan sesuatu, termasuk dalam hal menerima teknologi seperti aplikasi mobile, sistem informasi, platform digital, dan lain-lainnya. Lalu, adapun komponen teori perilaku terencana yang pertama adalah attitude, yaitu sikap seseorang terhadap keputusan yang akan diambil atau teknologi yang akan digunakan, apakah itu positif atau negatif. Yang kedua adalah pengaruh sosial atau tekanan dan dukungan terhadap keputusan yang akan diambil atau teknologi yang akan digunakan. Yang ketiga adalah kontrol perilaku yang dirasakan, apakah dia mampu untuk mengambil keputusan ini atau menggunakan teknologi ini. Lalu dari ketiga komponen tersebut muncullah niat. Dari niat tersebut muncullah perilaku atau pelaksanaan dari niat yang telah direncanakan. Lalu bisa juga dari kontrol perilaku yang dirasakan, dia merasakan kalau dia itu mampu untuk melakukan ini, muncullah langsung pelaksanaan tanpa ada niat. Mungkin kalau kata sekarang itu refleks seperti itu. Jadi yang selanjutnya di sini ada UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, yang merupakan model penerimaan teknologi yang dikembangkan oleh Van Cates pada tahun 2003. Dan UTAUT ini merupakan sintesis dari 8 model teori yang sebelumnya telah dikembangkan, termasuk TAM, TRA, dan TPB. Tujuannya sendiri yaitu pertama untuk memprediksi niat pengguna yang menggunakan teknologi serta menganalisis perilaku penggunaan aktual. Ada juga mengidentifikasi pengaruh faktor individu dan kontekstual dalam adopsi teknologi serta menyediakan
model komprehensif bagi organisasi atau perusahaan dalam menerapkan teknologi yang baru. Dalam UTAUT ini ada konstruksi yang utama, dan di sini ada 4 macam, yaitu pertama performance expectancy, yaitu PE, yang merupakan persepsi bahwa penggunaan sistem akan meningkatkan kinerja pekerjaan, contohnya menggunakan aplikasi yang membantu menyelesaikan tugas agar lebih cepat. Yang kedua juga ada effort expectancy, yaitu kemudahan yang dirasakan saat menggunakan sistem, contohnya sistem ini mudah untuk dipelajari atau mudah untuk digunakan. Yang ketiga ada social influence (SI), yang merupakan sejauh mana individu merasa bahwa orang lain atau rekan kerja, atasan, teman, dan keluarga menganggap ia harus menggunakan sistem ini. Contohnya, atasan saya berharap jika saya menggunakan sistem ini. Yang keempat itu ada facilitating conditions, atau yang kita bisa artikan persepsi tentang ketersediaan sumber daya dan dukungan organisasi untuk menggunakan sistem tersebut. Contohnya yaitu saya memiliki akses ke pelatihan dan bantuan teknis bila dibutuhkan. Dalam UTAUT ini juga memiliki variabel moderator. Di dalamnya juga ada 4, yang mana variabel-variabel ini mempengaruhi kekuatan hubungan antara keempat konstruksi utama tadi dan niat atau penggunaan teknologi. Yang pertama di sini ada jenis kelamin atau gender, kedua ada usia atau age, ketiga ada pengalaman atau experience, dan keempat ada kondisi sukarela. Baik, selanjutnya yaitu keunggulan UT-AUT. Yang pertama itu ada komprehensif dan integratif karena menggabungkan berbagai teori sebelumnya. Yang kedua, mampu menjelaskan hingga 70% varians dalam niat perilaku pengguna atau behavior intention, jauh lebih tinggi dari TAM. Yang ketiga yaitu relevan untuk digunakan dalam berbagai konteks organisasi, termasuk sektor publik dan swasta. Selanjutnya yaitu keterbatasan UT-AUT. Yang pertama, kurang fleksibel untuk konteks non-organisasi. Misalnya yaitu penggunaan teknologi oleh individu secara mandiri. Yang kedua yaitu kurang mempertimbangkan aspek emosional atau faktor budaya. Yang ketiga, tidak semua organisasi memiliki data atau kesiapan untuk mengukur semua variabel moderator. Selanjutnya yaitu pengembangan model UT-AUT2. Nah, pada tahun 2012, Van Cates dan kawan-kawan mengembangkan model ini menjadi UT-AUT2 dengan tambahan 3 variabel baru untuk konteks konsumen. Nah, variabelnya yaitu yang pertama ada hedonic motivation, yaitu kesenangan atau kepuasan dalam menggunakan teknologi. Yang kedua ada price value, yaitu persiapan pengguna terhadap manfaat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga yaitu ada habit, yaitu sejauh mana penggunaan teknologi sudah menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir yaitu ada UT-AUT2, yaitu lebih cocok digunakan dalam studi-studi berbasis konsumen seperti e-commerce, aplikasi mobile, dan teknologi digital lainnya. Terima kasih telah menyimak video kami hingga selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.